Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi nih dengan Kang Salya. Pada kesempatan kali ini si Akang ingin ngadongeng, guys, dalam bahasa Sunda. Dongeng ini adalah dongeng dari orang tua saya, guys, yaitu dari Pun Bapak ya, orang tua saya. Jadi judulnya Raden Sungging, guys. Konon katanya tempo dulu ada seorang yang pintar melukis, dan dari kepintaran melukisnya, karena sangat bagus hasilnya, dia jadi terkenal, guys. Sampai pada akhirnya ada seorang raja yaitu ingin menghadirkan Raden Sungging, guys. Maka dipanggillah si Raden Sungging ini ke istana kerajaan, guys. Yaitu intinya si raja ingin dibuatkan lukisan tentang dirinya. Tapi mohon maaf, guys, si raja ini dari fisik dia itu kurang sempurna, guys. Tangannya mohon maaf agak tidak lurus, guys, jadi agak bengkok. Kemudian matanya sebelah juga seperti merem, guys. Tetapi siapapun tidak ada yang berani jujur, apalagi berani membuli atau menghina dari keberadaan fisik si raja tersebut, guys. Nah, tiba saatnya ketika Raden Sungging berada di istana. Kemudian si raja itu bertanya kepada si Raden Sungging, apakah kamu benar bisa melukis dengan baik? Tanya si raja kepada Raden Sungging. Raden Sungging menjawab, Paduka yang mulia, kata orang seperti itu, tapi saya tidak bisa menilai untuk diri saya sendiri. Apakah lukisan saya itu bagus atau tidak, itu bergantung dari penilaian orang lain yang melihatnya. Kata Raden Sungging merendah, menggambarkan dia seorang tawadu, guys. Kemudian si raja pertama menyuruh Raden Sungging itu melukis istrinya. Memang permaisuri atau istri raja ini sangat cantik, guys. Kemudian dilukislah. Karena memang istrinya raja ini sangat cantik, maka lukisannya pun sangat indah, guys, untuk dilihat. Si raja bukan main gembira dan senangnya, sehingga dia yakin bahwa apa yang dilukis oleh Raden Sungging tentang dirinya pasti seindah, sebagus seperti Raden Sungging melukis istrinya. Kemudian si raja itu meminta anak-anaknya untuk dilukis oleh Raden Sungging. Dan sama hasilnya, yaitu bagus seperti permaisurinya. Dia tambah yakin dan sangat betul-betul bahagia bahwa dia sudah ketemu dengan seorang pelukis yang kalau mungkin dibandingkan dengan era sekarang, lukisannya itu persis seperti hasil jepretan sebuah kamera. Luar biasa, guys. Mungkin kalau di alam nyatanya mirip-mirip karya Pak Basuki Abdullah, guys, pelukis Indonesia yang mendunia. Karya-karyanya luar biasa, dihargai sampai miliaran, guys.
Nah, si Raden Sungging ini ditugaskan oleh si raja tersebut, yaitu untuk melukis dirinya. Si raja minta sedikit pun tidak boleh ada yang berbeda dari dirinya. Maka Raden Sungging menyanggupinya dan kemudian dia melukis si raja tersebut. Setelah 2 hari kemudian si raja ingin melihat apa yang sudah dilukis oleh si Raden Sungging. Dan lukisannya masih ditutup dengan sebuah kain putih, guys. Raja sangat penasaran dan dia berkeyakinan bahwa pasti dirinya terlihat gagah mempesona seperti permaisurinya yang sangat cantik jelita. Maka dipanggil seluruh petinggi kerajaan, orang-orang penting, kemudian relasi bisnis dan sebagainya dipanggil ke istana untuk menyaksikan karya terbesar dari seorang pelukis terkenal yang bernama Raden Sungging. Nah, kemudian dia bicara kepada si para pembantunya. Kalau zaman dulu ada Perdana Menteri, ada wakilnya, patih kalau zaman dulu ya guys. Ini zaman kerajaan. Dan para penggawa atau prajurit lah. Berikut para saudagar-saudagar atau pebisnis lah. Kalau era sekarang mungkin para konglomerat. Kemudian dia bicara kepada para tamu dan para jajaran kerajaan. Hei, saudara-saudara semua, hari ini merupakan hari paling bersejarah bagi saya. Saya sudah menugaskan si Raden Sungging untuk melukis yang terbaik, yang jujur, yang apa adanya tentang diri saya. Saya sudah melihat betapa indahnya lukisan tentang permaisuri saya, tentang anak-anak saya. Sekarang tiba saatnya saya akan pertontonkan kepada kalian bahwa lukisan saya sebagai seorang raja diraja pasti akan lebih bagus dan lebih mempesona lagi dibandingkan dengan lukisan-lukisan yang lain. Nah, pada kesempatan ini saya akan membukanya sendiri, lukisan dari seorang pelukis ternama, apakah betul-betul sesuai dengan keinginan atau selera saya. Untuk itu saya tugaskan kepada Mahapati, coba Mamang Mahapati buka supaya kita bisa menyaksikan lukisan tentang diri saya ini. Nah, kemudian si raja itu menyuruh wakilnya, ya kalau sekarang mungkin wakil presiden guys, yaitu si Mahapati. Maka si Mahapatinya ke depan, kemudian dia mungkin kalau orang Islam baca basmalah dulu guys, tapi dia membaca sebuah mantra atau apa, intinya untuk minta keselamatan. Begitu dibuka, ditarik bungkus atau yang menutupi lukisan, ternyata semua terkejut dan sangat ketakutan. Kenapa terkejut dan ketakutan? Karena lukisan yang dilukis oleh Raden Sungging itu benar-benar sesuai dengan fakta realita guys, yaitu sosok raja yang memang tidak sempurna dari sisi fisik. Tangannya bengkok, kemudian matanya agak picek sebelah,
kemudian hidungnya juga bengkok, bibirnya jebleh, dan mata yang sebelahnya belotot, kemudian kumisnya juga tebal tidak beraturan. Begitu dibuka, semua orang terdiam. Tubuhnya menggigil. Karena mereka tahu bagaimana tabiat dari rajanya. Dia tahu kalau rajanya marah, dia tahu kalau marah itu akan menjatuhkan sanksi seperti apa, guys. Nah, untuk itu kemudian si raja melihat dengan seksama lukisan tentang dirinya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki dia pelajari, dia lihat, dia pandang, kemudian dia tarik napas. Kata si raja, "Sungging, kamu sudah menjalankan tugas dengan baik. Kamu mengikuti apa yang saya minta. Dan lukisanmu memang benar-benar luar biasa. Kamu betul orang jujur. Kamu betul orang yang bertanggung jawab. Tetapi kamu lupa satu hal, yaitu saya ini adalah seorang raja, seorang pemimpin yang mestinya kelemahan ataupun aib harusnya kau sembunyikan, bukan kau pertunjukkan ke halayak. Untuk itu saya menghormati kejujuranmu, saya menghormati tanggung jawabmu. Tapi satu hal, karena kau hilap dan lupa bahwa kau sebagai rakyat, kau sebagai bawahanku, harusnya kau tetap menjunjung tinggi martabatku sebagai raja di raja. Apa kata dunia? Apabila penduduknya menghina pemimpinnya, menghina rajanya, sudah tidak bisa dibenarkan. Karena wibawa kerajaan akan terguncang dari perbuatan atau salah kita dalam bertindak dan berpikir. Untuk itu, sebagai hukumannya, kau tidak akan aku berikan hukuman pancung, tetapi kau harus minggat dari kerajaanku. Maka si raja akhirnya, guys, memberikan hukuman, yaitu Raden Sungging di badannya itu dikaitkan ke sebuah layangan. Layangannya sangat besar, kemudian dengan kemampuan kesaktian dari seorang Mahapati, layangan itu ditiup sehingga terbang mengangkasa, kemudian hilang dari pandangan mereka yang hadir menyaksikan lukisan si raja. Tentu saja Raden Sungging sangat sedih dan terpukul karena dia merasa tidak bersalah. Apa yang telah dia lakukannya itu adalah merupakan sesuatu yang sebenarnya adalah benar. Tetapi karena raja menafsirkan salah, maka dia menjadi korbannya. Dengan berteriak minta tolong, Raden Sungging di atas teriak, kemudian dia meminta keselamatan dan perlindungan kepada Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa, guys. Kemudian Raden Sungging jatuh di sebuah gunung yang sangat tinggi, dan di gunung itu ternyata dia ketemu dengan seorang putri yang sangat cantik. Ternyata putri itu berasal dari Cina, guys. Yang konon katanya dia juga dikorbankan oleh rajanya, yaitu untuk tumbal seekor naga yang sering meraung-raung, sering minta korban.
menyebabkan gempa bumi dan sebagainya, yang akhirnya si putri itu jatuh hati pada Raden Sungging, guys. Nah, pertemuan antara Raden Sungging dengan putri dari daratan Cina itu diabadikan menjadi Gunung Fujiyama, guys. Gunung Fujiyama, dan ketika Raden Sungging jatuh dari layangan besar, kata orang Sunda menyebutnya pegat, yaitu ada bunyi jeprut, maka keturunan Raden Sungging dan putri dari Cina itu lebih senang disebut Jepun atau Jepang, guys. Itu cerita dari orang tua saya, guys. Makanya kita tidak heran dan tidak kaget sebenarnya bila orang Jepang itu kreatif, pintar-pintar meniru, kemudian berinovasi, akhirnya dia menjadi menguasai teknologi, guys. Nah, apakah cerita itu hanya sebuah dongeng saja atau ada pesan moral yang ingin disampaikan kepada kita? Wallahu alam, guys. Itu adalah cerita yang saya dengar dari orang tua saya ketika saya usia di bawah 5 tahun, guys. Tapi saya ingat cerita itu karena disampaikan ketika kitanya mau menjelang tidur, guys. Jadi dongeng untuk anak-anak kita penting karena itu membentuk sebuah karakter sehingga kita mengerti, tahu, dan selalu ingat nasihat dari orang tua, guys. Demikian barangkali yang bisa disampaikan untuk kali ini. Terima kasih, guys, atas perhatiannya ya. Kita lanjutkan di lain kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.